Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dukung Prabowo di Pilpres di 2024, Budiman Sujatmiko siap disangsi PDP, tanggung jawab saja. Seolah-olah Budiman Sujatmiko sudah berani melawan PDP hari ini begitu kan. Inilah salah satu cara begitu ya. Sebagai kader itu harus punya ya keberanian sendiri begitu kan, bukan takut yang kemudian dipecat sana sini begitu kan. Budiman Sujatmiko saya kira ada keberanian luar biasa begitu. Bahkan ya si Jarod pun mengatakan silahkan jadi cawapres Pak Prabowo saja begitu kan. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa Budiman Sujatmiko insya Allah merah katanya begitu ya. Apakah ini ada pemecatan? Tunggu saja dari Hasto apakah dia dipanggil atau tidak begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Kalau dia tidak dipecat, tidak dipanggil artinya apa? PDP masih membutuhkan Budiman Sujatmiko begitu kan. Atau jangan-jangan dijadikan sebagai alat di situ begitu kan ya, untuk melihat bagaimana strategi Pak Prabowo begitu. Tapi sayang seribu sayang begitu ya kalau itu terjadi. Tetapi dari segi dari deklarasi itu memang murni dukungan kepada Pak Prabowo begitu, dan pada akhirnya PDP mulai ya ketar-ketir kepanasan mereka begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Dukung Prabowo di Pilpres di 2024, Budiman Sujatmiko siap disangsi PDP, tanggung jawab saya katanya begitu ya. Tambahin saksi moral. Setiap pilihan ada konsekuensi, setiap langkah politik ada harga yang harus dibayar ya. Jika dulu saat melawan Orde Baru harganya ya adalah kehilangan kebebasan, maka untuk rekonsiliasi nasional sekedar sanksi dari PDP terlihat signifikan begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Budiman Sujatmiko turut membangun dan menjaga ideologi PDP dalam waktu panjang ya, semangatnya sekuat baja. Ternyata ya tertaman di atas pasir ya. Memang kesabaran mahal harganya, hawa nafsu membuat seperti daun kering yang hilang diterpa angin. Mungkin yang ditawarkan oleh PDIP yang selama ini mungkin peran penting dari Budiman Sujatmiko itu adalah besar di PDIP begitu. Tapi ya pada hakikatnya mungkin ya tidak dapat jatah yang lebih krusial di situ, bisa saja begitu kan. Kepentingan-kepentingan hasrat itu muncul begitu ya. Dia sedang menganalisa problematiknya ya, peluang lebih besar di mana. Orang seperti di sebenarnya oportunis ya, hanya berjuang untuk keuntungan pribadi mereka. Jadi salah bila ada yang anggap dia pejuang reformasi yang punya prinsip nol besar itu ya. Jadi cukuplah Anda dibohongi. Ya yang namanya kepentingan begitu sekarang itu siapapun yang tidak bisa begitu ya. Bahkan menurut saya pribadi demi kepentingan pribadi begitu kan ya, karena terlalu ikhlas ya yang mengurusi sebuah partai ya, pada akhirnya sekarang sudah ada sesuatu yang kemudian bisa menarik untuk bisa keluar ya, karena atas rasa kepentingan mereka begitu kan. Saya kok sudah lama ya berperan penting di partai, tiba-tiba saya tidak dilihat, kan bisa saja orang berpikiran seperti itu begitu. Tidak usah komen panjang lebar seolah masih berharap ya Pak Budiman ya mau kembali. Sekarang Pak BS sudah bersikap. Tinggal menunggu sikap partai menerima atau memecat ya. Sesederhana itu harusnya, betul begitu kan. Tidak perlu spekulasi sana sini begitu. Kita tunggu saja begitu. Kalau itu tidak dipecat oleh PDIP, berarti PDIP sekarang berarti inkonsisten begitu kan ya. Tidak konsisten terhadap apa yang dilakukan selama ini begitu kan. Kalau melanggar dengan aturan, masa kader PDIP lalu kemudian mendukung calon yang lain? Apakah ini tidak dipecat begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Artinya ya jangan banyak bicara begitu kan. Mending ya kalau sudah jauh dari itu ya mending dipecat saja begitu ya. Saya malah curiga Budiman itu sengaja dimasukkan ke dalam lingkaran Prabowo untuk memantau lebih dalam isi-isinya. Bisa saja terjadi begitu kan. Ini sayang seribu sayang begitu kalau memang itu terjadi. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, dukung Prabowo di Pilpres 2024, Budiman Sujatmiko siap disangsi PDP, tanggung jawab saya katanya begitu ya. Politisi PDP Budiman Sujatmiko mengaku dirinya siap menerima sanksi dari partainya usai mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon di Pilpres di 2024 mendatang. Hari ini dikatakan usai mendeklarasikan gerakan dukungan bernama Prabu atau Prabowo Budiman Bersatu di Marina Convention Center.
Bahkan saya siap ya misal ada sanksi, tapi saya yakin saya tak punya prasangka buruk kepada Partai PDIP Perjuangan, kata Budiman seperti dikutip dari Kompas ya. Budiman Sujatmiko sudah berani melawan PDIP begitu kan. Bagaimana dengan PDIP kok melempem ada kadernya yang kemudian mendukung salah satu capres begitu kan. Budiman menjelaskan partai berlambang banteng moncong putih itu ada mekanismenya ya tersendiri dalam memberikan sanksi kepada kadernya. PDIP Perjuangan punya aturan kalau saya kena sanksi itu sepenuhnya tanggung jawab saya, ujar ya. Bahkan ia mengaku tak mempermasalahkan bila nantinya diberikan sanksi oleh elit partai karena sikapnya tersebut. Diketahui ya, keputusan Budiman ini berbeda dengan PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon bakal capres. Ya, tapi bukan ya atas nama partainya ya, dia atas nama pribadi. Saya dukung Pak Prabowo. Meski begitu, ia menyatakan hingga saat ini dirinya masih berstatus sebagai kader PDIP begitu. Kan artinya apa? Aneh kan di situ begitu ya. Ini seharusnya Hasto begitu kan ya. Ini harus dipanggil juga begitu kan, biar menjadi kesetaraan dari partai politik begitu kan, yang selama ini mengagung-agungkan ya tegas begitu ya. Oleh sebab itu dirinya berharap tak ada yang berandai-andai bahwa nasibnya di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut. Bahwa ya, tapi saya jangan berandai-andai ya, saya belum dipecat ya, kata Budiman saat ditanya status di partai. Menurutnya, di depan Indonesia butuh pemimpin yang bisa melihat keadaan global seperti kondisi ekonomi, ya, teknologi, dan perang masalah-masalah lain. Kita butuh pemimpin yang punya visi misi jangka panjang yang bisa menyelesaikan masalah kerakyatan. Bahkan sementara itu saat jurnalis Kompas TV ya meminta klarifikasi kepada Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ya, bahkan terkait sikap Budiman tersebut, pesan singkat yang dikirim ya ke Hasto hingga kini belum mendapatkan respon dari yang bersangkutan. Bahkan sebelumnya Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menanggapi adanya deklarasi gerakan dukungan bernama Prabu atau Prabowo Budiman ya bersatu yang berinisiasi oleh Budiman Sujatmiko di Semarang. Bahkan ia mengucapkan selamat kepada Budiman, semoga bisa terpilih menjadi bakal cawapres Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres mendatang ya. Berarti ya selamat kepada Pak Budiman karena sebagai bakal calon wakil presiden dari Pak Prabowo, kata Jarod ya. Ini mulai agak kepanasan mereka begitu. Ada apa begitu kan? Saya yakin melihat dari persoalan-persoalan politik seperti ini begitu, ada kepentingan besar di situ begitu ya. Tetapi pada hakikatnya kita lihat saja begitu ya, yang namanya politik itu dinamis begitu. Mengapa Budiman Sujatmiko itu mendukung Pak Prabowo dibandingkan Pak Ganjar? Mungkin sudah tahu gagasan dari Budiman Sujatmiko, tahu bahwa gagasan itu Pak Ganjar sudah tidak punya gagasan untuk membangun bangsa. Kira-kira seperti itu begitu kan? Ya lebih memainkan peran lembaga survei di situ, lebih memainkan peran media di situ, atau jangan-jangan Budiman Sujatmiko punya surveinya sendiri yang kemudian yang menentukan kemenangan mungkin di satu sisi putaran kedua adalah Anies Baswedan dengan Pak Prabowo. Bisa saja seperti itu begitu kan? Karena politik kita kan dinamis, tidak menentu di situ begitu ya. Ini apakah PDIP akan memecat Budiman Sujatmiko? Kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.